warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu, merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi dengan NIM A1A3222035. Dalam video saya kali ini, saya akan menganalisis e-book yang saya cari, yaitu buku ajar yang berjudul Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan karya Elvirda Ade Putri, SHMH pada tahun 2021. Buku ini merupakan buku ajar yang menjelaskan secara sistematis dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, baik dari perspektif hukum perdata, hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan juga kompilasi hukum Islam. Nah, secara umum buku ini disusun dalam bentuk pertemuan perkuliahan yang mencakup 16 topik utama. Pada bagian awal, buku ini menyoroti tentang hukum perkawinan di Indonesia yang berlandaskan pada berbagai sumber seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta kompilasi hukum Islam. Buku ini pun juga kemudian membahas pengertian, bentuk-bentuk, dan prinsip dasar dari perkawinan seperti asas monogami, syarat sah perkawinan, dan juga larangan perkawinan berdasarkan hubungan darah ataupun persusuan. Nah, selanjutnya buku ini pun menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti sah perkawinan di mata hukum. Aspek hukum ini pun juga dijelaskan melalui prosedur pemberitahuan, pengumuman, serta pencatatan di hadapan pejabat catatan sipil atau pegawai pencatat nikah bagi yang beragama Islam. Buku ini membahas pencegahan dan pembatalan perkawinan di mana pihak-pihak tertentu seperti keluarga, wali, ataupun jaksa dapat mengajukan pencegahan jika ditemukan pelanggaran terhadap syarat hukum. Pembatalan tersendiri pun dapat dilakukan melalui pengadilan jika perkawinan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Di dalam bagian hak dan juga kewajiban suami istri pun dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi dan melindungi istri. Sementara istri pun memiliki kewajiban setia dan taat kepada suami. Namun, keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Buku ajar sendiri pun juga menjelaskan konsep harta dalam perkawinan yang meliputi harta bersama atau monogami dan harta pribadi serta aturan tentang pemisahan atau penyatuan kembali harta. Selain itu, topik putusnya perkawinan di sini diuraikan secara lebih mendalam, mencakup alasan perceraian seperti perselisihan terus-menerus, perzinaan, ataupun meninggalkan pasangan dan hukuman pidana berat sekalipun. Buku ajar ini pun juga turut menyoroti perkawinan poligami dengan menjelaskan bahwa asas utama dalam hukum nasional adalah monogami atau pasangan yang hanya memiliki suatu pasangan yang hanya memiliki satu pasangan saja. Namun pengadilan dapat memberikan izin poligami dalam keadaan tertentu jika seorang istri itu tidak dapat menjalankan kewajibannya, seperti mengidap suatu penyakit berat atau tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, di lembar akhir, bagian akhir dalam buku ajar ini membahas perjanjian perkawinan, di mana perkawinan seperti perkawinan campuran serta implikasi hukum dari perceraian, termasuk juga hak asuh anak dan pembagian harta. Dapat diketahui secara keseluruhan bahwa buku ajar ini menjadi pedoman yang komprehensif dalam memahami dinamika hukum perkawinan di Indonesia. Penulis dalam buku ini pun juga menyajikan materi dengan pendekatan akademik yang terstruktur, menggabungkan unsur hukum positif, nilai-nilai agama, serta aspek sosial yang sangat relevan dengan praktik kehidupan di dalam kehidupan masyarakat. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.